Saya tumbuh dengan menganggap diri saya emang saya nggak layak, nggak pantas. Itu saya sampai berulang kali rebonding rambut karena supaya saya mau diterima. Woi Papua, akhirnya saya tuh tumbuh, saya malu ngakuin saya orang Papua karena sering diteriakin waktu SMA. Hari itu aku bangga. Hari itu aku bersyukur sama Tuhan. Tuhan ciptakan aku menjadi seorang perempuan Papua. Akhirnya aku bisa berdiri di hadapan presiden dan 5.000 orang menyanyikan lagu Hitam Kulit Keriting Rambut dengan bangga. Kamu menjadi juara Indonesian Idol saat itu. Ya. Gak menyangka jadi seorang juara atau kayak gimana saat itu? Ya, fokus saya cuman gini Kak. Zaman saya live-nya itu hari Jumat. Oke. Jadi fokus saya Jumat besok saya kasih yang terbaik. Saya nggak tahu saya lolos apa enggak. Fokus saya bukan lolos. Fokus saya harus kasih penampilan terbaik. Ternyata dari setiap Jumat mau kasih penampilan terbaik ternyata sampai grand final gitu dan malah sampai menang gitu. Jadi waktu menang benar-benar padahal banyak banget gitu ya yang ngomong udahlah udah pasti lu juaranya bla 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 bla. Tapi saya sendiri tidak pernah merasa kalau ya saya akan jadi juaranya. Ada latar belakangnya. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya apa? Saya orangnya sangat insecure sebenarnya. Jadi I don't even melihat diri saya punya kemampuan yang sebesar itu gitu. Bahkan mungkin orang tua saya tidak tahu saya punya kemampuan sebesar itu. Karena ya udah diem-diem aja gitu. Dan ya orang insecure gimana sih? Ya nggak pernah blok. Saya ingat waktu kita lagi audisi Idol ini ya. Semua orang kan pada nyanyi di ruangan itu. Saya diem aja. Bener-bener diem. Saya masuk kamar mandi, ada cewek-cewek 3 orang bilang gini, kamu nyanyi sekarang. Saya bilang kenapa? Karena muka kamu tuh penyanyi, kita pengen tahu suaramu. Saking aku tuh nggak pernah nyanyi, saking aku sangat diem gitu. Jadi kayak ya itu ya kayak dari latar belakang mungkin tumbuh dengan anak yang very insecure, dengan latar belakang juga ada kenapa saya jadi anak yang insecure gitu ya. Itu buat saya benar-benar nggak kaget banget. Oh iya ya ternyata, buset. Yang gue jadi idol, gue jadi juaranya, terus kayak bener gitu, oh iya ya bener ya gue jadi juaranya gitu, nggak nyangka. Jadi kita kepo nih, kamu kan seorang juara saat itu kan, tapi kan ada sisi insecure. Sebenarnya sisi insecure kamu lebih kemana sih? Apakah kamu nggak mensyukuri dengan suara kamu? Apakah kamu nggak mensyukuri apa sehingga buat seorang Nawela insecure? Saya memandang nilai saya tuh sangat rendah. Ya kenapa? Dari kecil saya kan papa saya Papua, mama saya Batak. Yes. Saya lahir di Papua, umur kelas 4 SD saya pindah ke Salatiga. Oke. Nah, di Papua saya ranking 1, Kak. Di Salatiga saya ranking 23 something. Jadi yang tadinya anak yang percaya diri di Papua ranking 1, anak berprestasi, anak yang di mana-mana. Kok saya jadi penyiar radio cilik gitu ya, tiba-tiba di Salatiga jadi bukan siapa-siapa. Ya malah punya ketertinggalan pendidikan yang sangat jauh. Gak hanya itu, saya juga mengalami perbedaan. Ya sekarang bahasanya dibully lah ya, karena kulit saya yang gelap dan rambut saya yang keriting pada masa itu gitu ya. Terus saya di sekolah terbaik di kota itu yang notabene rata-rata kulit putih dan rambut lurus gitu. Jadi udah culture shock, shock perbedaan pendidikan. Jadi akhirnya dari Nawela mungkin yang waktu di Papua percaya diri, di Salatiga bukan siapa-siapa, akhirnya saya itu SD berarti? Itu SD gitu. Jadi saya banyak menutup diri, banyak bandingin diri saya sama orang. Tapi di umur segitu kita nggak bisa memilah, itu masuk aja, itu bekerja aja di pikiran kita dan membentuk, oh ya emang gue begitu, oh ya emang gue jelek, oh ya emang gue nggak pinter. Teman-teman saya mungkin pada saat itu yang taunya kita semua sama, kok tiba-tiba ada satu yang berbeda, ya dipanggil lah, wah hitam, ting keriting gitu kan. Jawa kan, waktu itu saya kan sekolahnya di Jawa gitu. Nah mungkin belum diedukasi juga kalau hal itu mungkin bisa menyakitkan. Awalnya saya rasa itu sangat menyakitkan, tapi lama-lama karena terus-menerus itu lanjut dari SD, SMP, SMA. SMA ini bercandanya udah, woi sumber air sudah dekat gitu kan. Oh my god. Kayak SMA kamu di Sidoarjo. Oh berarti daerah Jawa juga ya? Daerah Jawa juga gitu. SMP, SMA justru buliannya juga lebih itu, ya, lebih frontal. Tentu lebih frontal. Kakak kebayang belasan tahun tumbuh dengan kata-kata seperti itu. Udah gitu gini Kak, zaman segitu Kak, di Indonesia ini image perempuan cantik itu kulit putih rambut lurus. Yang ada di iklan-iklan TV semuanya kulit putih rambut lurus. Semua yang ditampilkan oleh televisi dan iklan-iklannya ya. Itu kulit putih rambut lurus. Saya ngaca kulit saya hitam, rambut saya keriting. Dari kecil saya udah ngerasa, oh yes I am ugly.
gitu. Jadi itu ada di pikiran selama puluhan tahun. Paling sampai sekarang terngiang yaitu item waktu saya masih SMA. Itu satu SMA itu yang orang Papua tuh cuma 5 biji. Karena kita anak beasiswa yang dikirim ke sekolah itu. Jadi setiap kali kita lewat, anak kakak-kakak kelas tuh, "Woi Papua," gitu jadinya. Ini satu hal lainnya. Akhirnya saya tuh tumbuh, saya malu ngakuin saya orang Papua. Karena sering diteriakin waktu SMA. Gitu. Jadi ya akhirnya ya gitu jalannya nunduk aja masuk kelas gitu ya. Terus ya ini pasti relate nih sama anak-anak zaman sekarang. Kita SMP SMA udah naksir ya sama cowok ya. Setiap cowok yang saya naksir dari SMP selalu naksirnya sama cewek lain gitu. Jadi akhirnya saya tumbuh dengan menganggap diri saya emang saya nggak layak, nggak pantas, nggak berharga. Saya selalu nggak pernah merasa diri saya cantik. Puluhan tahun. SD, SMP, SMA, kamu dibayangi sama pikiran-pikiran kayak gitu berarti? Ya, Kak, oke. Ini satu hal fun fact. Tahu nggak Kak, itu saya sampai berulang kali rebonding rambut karena saya mau diterima. Saya benci punya rambut keriting. Udah masuk kuliah ya, udah tahu skincare zaman dulu. Sekarang mah bagus skincare-nya. Dulu kan skincare-nya merkuri ya. Ini putih, ini hitam ya. Saya pakai tuh Kak demi pengen putih, pengen rambut lurus supaya bisa diterima. Berarti kita melakukan apapun untuk merubah diri kita biar kita diterima orang lain. Ya, dan itu adalah damage-nya dari saya kecil, ya perubahan yang membuat saya nggak bisa menerima diri saya. Gitu. Saya ada di masa berdoa sama Tuhan bilang, Tuhan kenapa saya harus lahir orang Papua? Kenapa saya harus lahir hitam dan keriting? Kenapa saya harus lahir berbeda dengan orang sehingga saya begitu mengalami banyak hal yang menyakitkan? Terjebak dalam perasaan tidak mengerti, kecewa, marah, malu, ya malu ngakuin saya orang Papua, supaya malu kalau saya bilang saya orang Papua pasti saya dibully. Jadi ya puluhan tahun terjebak dalam perasaan seperti itu. Kita pengen tahu nih, tadi kamu sempat cerita proses nih kamu, gimana akhirnya kamu mengalami sebuah peristiwa titik terendahnya kamu hingga itu jadi turning back-nya kamu untuk mengenal Yesus secara pribadi. Ya, sebenarnya titik turning back kenal Yesus kan tadi saya bilangnya 2016, kemudian 2017 jadi hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan gitu ya. Tapi saya rasa itu adalah poin awal di mana Tuhan bekerja membentuk saya. Dari 2017 jalan kita maju sampai 2021, 2 tahun lalu saya mengalami depresi skala kecil. Ya, kenapa saya bilang skala kecil? Karena tidak sampai istilahnya menyakiti diri saya. Ya, kalau sampai menyakiti diri itu sudah depresi berat gitu. Tapi kenapa juga saya bilang itu depresi? Karena kondisi saya saat itu setiap malam saya nangis, nggak tahu sebabnya apa. Saya sering nyetir, tiba-tiba nangis. Saya udah di tempat tidur padahal sudah selesai doa dan saat teduh, tapi saya masih nangis. Saya bilang there's something wrong with myself. Hubungan saya sama Tuhan baik, tapi kok saya masih ini sampai titik parahnya gini. Kenapa saya bilang saya depresi? Saya lagi jalan sama teman-teman saya di mobil, saya nyetir, kita lagi ketawa. Kok saya nangis Kak? Terus sampai saya bilang, guys sorry ya, gue juga nggak tahu kenapa gue nangis gitu. And then saya doa sama Tuhan, saya bilang Tuhan ada apa sama diri saya, tolong bantu. Saya nggak kenal, saya nggak ngerti kenapa saya begini. Aku kasih gambaran sedikit. Waktu itu setidak sehat apa pikiranku ya Kak. Aku bangun, aku nggak bisa nafas. Ini literally. Jadi makanya kenapa dibilang depresi itu berbahaya, karena bisa menyakiti diri kita dan bisa menyakiti orang lain. Hari itu aku bangun, aku nggak bisa nafas Kak. Aku bilang aku sesek. Terus aku telepon pembimbing rohaniku, aku bilang I need to get out of here, dari Bekasi. Kakak tahu yang aku lakukan apa? Aku nyetir sendirian ke Anyer 4 jam. Kayak orang gila. Sampai di Anyer aku ngapain? Aku cuma nangis dan doa. Dan hari itu aku bilang, Tuhan, aku gak tahu aku ini kenapa. Tolong. Tapi yang aku tahu, aku udah gak sehat, pikiranku udah gak sehat. Udah sakit jiwa aku ini. Saya cari bantuan, ya, poin samping. Kalau kita tahu there's something wrong with ourselves, get help. Akhirnya aku pulang, itulah aku di counseling. Saya dibantu untuk menghadapi masalah saya menggunakan firman Tuhan hari itu. 4 jam. Kak, secara profesional psikolog itu hanya boleh konseling maksimal 60 menit. Itu secara profesional. Aku tuh sampai 4 jam Kak, karena begitu banyak luka yang akhirnya keluar hari itu.
Aku ingat aku dibantu sama yang konseling aku untuk melihat cara Tuhan memandang aku, bukan cara aku memandang aku. Cara Tuhan memandang aku tuh apa? Kau berharga, rambut di kepalamu aja aku tahu berapa seberharga itu kau buat aku. Ya, wajahmu itu, ini Tuhan ngomong sama bangsa Israel ya. Wajahmu itu ada di telapak tanganku, ku pandang sampai usiamu tua aku masih menggendong kamu. Aku sangat mengasihi kamu sampai aku memberi nyawaku untuk kamu. Aku lakukan apapun yang mendatangkan kebaikan untuk kamu. Ketika aku dibuka untuk melihat hal-hal itu dari firman Tuhan, dan aku percaya terhadap hal tersebut, perlahan aku melihat cara Tuhan lihat aku, bukan cara aku lihat aku. Karena cara aku lihat aku sangat rusak, Kak. Seperti perempuan cantik yang ngaca, di dalam kaca itu monster. Itu cara aku lihat diriku dulu. Padahal cantik, tapi aku selalu lihat diri aku buruk. Tapi ketika aku tahu Tuhan sangat sayang sama aku ini jadi juara idol, dan akhirnya gak cuma jadi juara idol tapi menceritakan kisah hidupku terhadap semua orang, yang menceritakan kemuliaan Tuhan yang Tuhan lakukan begitu dahsyatnya dalam hidup aku jadi melihat kayak, ngapain ya gue harus compare myself with others? Kalau Tuhan lihat gue cantik, ngapain gue harus suntik putih, lurusin rambut? Kalau Tuhan lihat gue cantik, ngapain gue harus merubah diri gue? Setelah itu, ini dahsyatnya Tuhan ya, Kak. Bulan April 2021 aku di konseling. Bulan Oktober aku nyanyi sebagai pembuka Pekan Olahraga Nasional di Papua, pembuka PON. Aku nyanyi lagu Hitam Kulit Keriting Rambut Aku Papua. Di depan presiden dan 5.000 orang di Papua saat itu. Kalau Noella yang belum mengalami hal itu dan melihat gambaran diri buruk, aku tidak akan menyanyi dengan air mata, Kak. Hari itu aku menyanyi dengan sangat bangga kalau aku orang Papua. Padahal sebelumnya aku sangat malu kalau aku orang Papua, Kak. Hari itu aku bangga. Hari itu aku bersyukur sama Tuhan. Tuhan ciptakan aku menjadi seorang perempuan Papua. Akhirnya aku bisa berdiri di hadapan presiden dan 5.000 orang menyanyikan lagu Hitam Kulit Keriting Rambut dengan bangga. Kakak dengar tadi berapa banyak aku lari malu dengan kulitku dan rambutku. Tapi hari itu aku sangat bangga. Kalau Tuhan tidak ubahkan aku, Kak, aku gak tahu hari ini aku masih bisa hidup dengan baik apa enggak. Berarti dapatnya adalah gambar diri kita yang sebenarnya bukan apa kata orang, bukan apa pencapaian kita ya. Tapi apa kata Tuhan tentang kita. Apa dan kata Tuhan yang kamu kita dapatkan, apa kata Tuhan tentang kamu? Boleh lihat ke kamera, Noella, yang sekarang gambar diri kamu yang sebenarnya adalah? Aku berharga di hadapan Tuhan. Aku anak perempuan yang sangat berharga, yang bahkan ketika aku belum kenal dia pun dia sudah mati duluan untuk aku. Supaya hari ini aku punya kehidupan yang lebih baik. Supaya hari ini aku bisa menceritakan ke banyak orang kalau hanya dia yang bisa buat aku seperti ini. Boleh sampein juga gak ke anak-anak cewek khususnya ya, yang mereka saat ini merasa gak berharga, merasa insecure, merasa gak layak dengan hidupnya, mereka yang diintimidasi dengan pikiran-pikiran, biar mereka merasakan apa yang kamu rasakan. Buat adik-adikku terutama yang perempuan ya, yang berbeda dalam bentuk apapun itu ya, mungkin tadi kalian sudah dengar betapa aku merasa berbeda puluhan tahun dalam hidup aku gitu ya. Tapi aku mau bilang, you are beautiful, you are amazing the way you are. Kalian makhluk berharga yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah underestimate yourself. Jangan biarkan iblis menang dengan bilang kalau kalian gak layak. Karena kalian layak dan kalian sangat berharga. Dan akhirnya kamu memutuskan bahwa puas dan konten itu hanya didapatkan di dalam? Puas dan konten hanya didapatkan di dalam Tuhan.
Dalam Yesus ya. Di dalam Tuhan Yesus. Kekosongan yang selama ini aku isi dengan segala macam hal dunia, ketika aku taruh Tuhan Yesus di sini, udah, Ya. that's enough. I am enough. Akhirnya hari ini saya merasa kalau God is enough, kalau He is a provider, Dia adalah Jireh itu sendiri, Dia yang mencukupkan segalanya. Gitu. Kak, 3 tahun pandemi, entertainment mati, masih hidup sampai hari ini. Ya. Bahkan puji Tuhan masih bisa sekolahkan adik saya, masih bisa banyak. Berkatnya selalu ada ya. Oke, pertanyaan terakhir buat kamu adalah ayat nih, firman Tuhan yang selalu nguatin kamu, dan ayat itu artinya buat kamu apa? Ya, Mazmur 46 ayat 10. Saya bacakan versi bahasa Inggrisnya ya. Be still and know that I am God. Banyak waktu saya habiskan untuk berusaha setengah mati pakai kekuatan sendiri menyelesaikan masalah. Padahal Tuhan bilang, diem aja. Yang Tuhan itu gue yang lakuin. Bagianku apa? Percaya, lakuin sesuai perintahnya. Oke. Yang menjalankan hidupku, masa depanku, Dia. Jadi itu hari ini ketika aku lagi dalam pergumulan, lagi dalam masalah, aku ingat itu, Noella, diam aja, yang Tuhan itu Dia bukan kamu. Biar Dia yang bekerja. Otomatis artinya cari Tuhan dulu lah yang utama ya, dibanding kita cari-cari semua hal-hal yang di luar sana ya. Karena terlalu banyak pakai kekuatan sendiri kan Kak. Benar. Gak Biasanya dapet. kan kita kan kerjanya cari A, cari B, cari C gitu, khawatir, overthinking, dan akhirnya nggak nyelesain apapun kan. Boleh nggak satu kalimat terakhir untuk adik-adik yang Boleh lagi dong. nonton? That's Ya, right. buat adik-adik yang lagi nonton, healing itu bukan jalan kemana-mana, traveling, foto, buat apapun itu. Healing itu ketika kamu hidup dalam Tuhan, Dia yang akan pulihkan kamu. Karena kalau cuma pergi traveling, itu hanya menunda. Suatu saat meledak juga. Healing itu ya kamu disembuhkan sama Tuhan. Yep. Kamu punya hubungan sama Tuhan. That's healing. Oke, buat adik-adikku, buat anak-anak yang mungkin hari ini dalam hubungan yang gak baik sama orang tua. Gak cuman orang tua, teman, sahabat, adik, kakak. Ya, saya melihat banyak juga hubungan dengan saudara kandung yang hancur gitu. Ya, ini ada nomor di bawah, bisa dihubungin, kita doakan. Saya percaya kuasa doa itu luar biasa. Hal yang saya doakan bertahun-tahun, hari ini saya lihat Tuhan buat itu jadi nyata. Ya, saya mau ajak kita untuk punya iman dan kita punya kepercayaan. Ya, kalau belum bisa doa, kita punya tim yang akan mendoakan, bisa hubungin nomor di bawah.